Kenapa dia belum datang? Apakah dia menipuku lagi? Kuda merah kecil, untung aku punya kamu untuk teman. Atau aku akan mati bosan di Bukit Liren ini. Guru. 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 Bangun. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Membunuhmu? Aku menyelamatkanmu, oke? Aku bahkan membalut lukamu. Menyelamatkanku? Siapa sebenarnya kamu? Itu yang ingin kutanyakan padamu. Bagaimana kamu terluka? Kenapa kamu sendirian di sini? Ah, hei. Bangun. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng.
Itu kuda dari dataran tengah. Xiao Feng. Kamu sudah bangun. Minum air tidaklah mustahil, tapi kamu harus memberitahuku siapa kamu, dari mana kamu berasal, dan kenapa kamu terluka. Sikap apa itu? Aku adalah penyelamatmu. Lupakan saja. Rasanya sangat enak. Sangat enak. Lepaskan aku dulu. Baru aku akan memberitahumu. Melepaskanmu? Apakah kamu menganggapku bodoh? Tidakkah kamu akan kabur setelah aku melepaskanmu? Kamu tidak menyelamatkanku hanya untuk mengikatku di sini kan? Jika begitu lepaskan aku dengan cepat. Melepaskanmu tidaklah mustahil. Tapi karena aku menyelamatkan nyawamu, kamu perlu membalasnya. Bagaimana kalau ini? Jika kamu setuju melakukan 3 hal untukku, aku akan melepaskanmu. Setuju apa 3 hal itu? Biarkan aku berpikir. Sudahkah kamu memikirkannya? Jangan cemas, aku masih berpikir. Kamu sudah berpikir sepanjang malam. Aku masih punya urusan penting. Lepaskan aku dulu setelah kamu memutuskan beritahu aku. Masalah penting yang kamu bicarakan. Apa ini? Kembalikan padaku. Berikan padaku. Apa sebenarnya ini? Berikan padaku. Mengembalikannya padamu bukan tidak mungkin, tapi kamu perlu memberitahuku siapa kamu sebenarnya. Aku seorang pedagang dari dinasti Li, pergi ke Sizhou untuk berbisnis. Tidak terduga. Aku bertemu perampok di jalan. Mereka merampas barang daganganku. Aku terpisah dari kafilahku. Di tanganmu adalah izin perjalananku. Tanpa itu, aku tidak akan bisa berbisnis lagi. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau kamu bilang, aku tidak akan mengikatmu. Lihat. Tapi untung kamu bertemu denganku. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Aku janji akan membalas dendamu dan mengembalikan semua barang daganganmu. Benarkah? Bahkan kalau aku tidak bisa, guruku bisa. Guruku adalah orang paling kuat di dunia. Dan begitu aku melepaskan panah sinyal, dia akan segera muncul di hadapanku. Kamu tidak percaya padaku? Aku akan mencarinya sekarang.
Di mana panah sinyalku? Ya ampun, aku tidak bisa menemukannya. Beristirahatlah di tempat ini. Hitung jumlahnya. Ada orang di sini. Bagaimana hasil kita kali ini? Banyak. Danci. Kakak. Saudara sepupu. Jenderal Gao, selamatkan aku. Selamatkan aku. Jenderal Yi. Tidak buruk hasilnya kali ini. Jenderal Gao, dulu kita berdua setuju 3 kali setahun. Kami Danci bisa menjarah desa-desa perbatasan. Kalau Protektorat Barat mengirim pasukan, kami akan mundur. Kami sudah mendapatkan beberapa jarahan. Tapi kamu juga mendapatkan beberapa jasa militer dan hadiah. Ada pepatah di dataran tengah, bagaimana bunyinya lagi? Jaga musuh untuk meningkatkan pentingnya dirimu sendiri. Apakah kami para bandit belum berakting dengan baik? Belakangan ini perbatasan tidak aman. Seharusnya kau bisa mengendalikan anak buahmu dengan baik. Jangan mendekati desa-desa perbatasan. Kesepakatan kita sekarang ditangguhkan tanpa batas waktu. Apakah mungkin sesuatu yang besar terjadi pada dinasti Li Mu? Yi Moyan. Beberapa hal lebih baik tidak kau ketahui. Jika kau memicu insiden, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Siapa di sana? Siapa yang bersembunyi di sana? Tangkap mereka. Cepat pergi, terakhir kali kau menyelamatkanku, anggap saja ini sebagai balasanku padamu. Tidak perlu pergi, tunggu aku. Apa yang kau lakukan? Kembali. Ini aku. Saudaraku, ini aku. Xiao Feng, Ini aku. mengapa kau di sini? Kabur dari rumah lagi. Saudaraku, mengapa kau di sini? Dan kau membawa banyak orang. Kau tidak mungkin dikirim ibuku untuk menangkapku, kan? Menangkapmu. Aku tidak punya waktu. Kami di sini untuk urusan penting. Kau di sini sendirian. Xiao Feng. Belakangan ini, situasi kacau, keluar sendirian terlalu tidak aman. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu pulang. Tidak perlu aku membawa pengawal di belakang sana. Bagus kalau begitu, aku punya urusan penting, aku tidak bisa menemanimu lagi. Tapi kau harus berjanji padaku untuk segera kembali ke Sizhou. Aku berjanji padamu, jangan khawatir saudaraku. Gadis nakal. Ayo pergi. Selamat tinggal saudaraku. Selamat tinggal. Ayo pergi. Mereka sudah pergi. Tiga hari. Bertemu. Dia pergi begitu saja. Kenapa harus bertemu lagi dalam 3 hari? Putri, air mandi sudah siap. Putri. Aduh, cepat ke sini dan bantu aku membaca ini. Cepat ke sini. Apa kau mengerti kata-kata ini? Putri, jangan mempermalukanku.
Bagaimana mungkin aku bisa membaca tulisan dari dataran tengah? Ini membuatku pusing. Aku hanya mengerti 3 kata. Lihat. Apa 3? Apa hari? Dan apa-apa-apa? Lihat. Apakah dia akan menemuiku setelah 3 hari? Siapa dia? Dia adalah orang yang meninggalkan sehelai kain ini. Siapa pria yang meninggalkan kain itu? Kalau aku tahu, aku tidak akan pusing. Selain itu, pria itu juga bilang, dia menjanjikan 3 hal padaku, tapi akhirnya dia kabur sebelum melakukan apapun. Putri, kalau kamu benar-benar ingin tahu, kamu bisa tanya Master Gujian. Aku tidak akan menanyainya. Apakah pria itu sudah sembuh dari lukanya? Putri, mengapa kamu ingin menemuinya? Aku akan mencoba sekali lagi. Master. Master, akhirnya kamu datang. Tentu saja aku akan datang. Apa itu? Apa yang terjadi? Ini tentang aliansi pernikahan. Aku punya ide. Ide apa? Kamu lihat. Kalau aku bertunangan dengan orang lain, aku tidak bisa masuk ke aliansi pernikahan. Tidak akan ada pangeran dinasti Li lagi. Lalu, Jadi, menurutku, aku ingin bertunangan denganmu, maka aku tidak akan dipaksa masuk aliansi pernikahan dengan dinasti Li. Jangan salah paham. Aku tidak bicara tentang pertunangan sungguhan. Kita hanya perlu berpura-pura dan menipu ayahku, oke? tidak. Kenapa? Apakah kamu pikir aku tidak cukup baik untukmu? Apakah kamu merasa malu berpura-pura denganku? Tidak. Lalu kenapa? Bukankah kamu bilang akan setuju dengan apapun yang aku katakan? Aku percaya padamu, tapi bagaimana denganmu? Kamu sama seperti ayahku. Xiao Feng. Aku tidak layak bersamamu. Aku punya hutang darah yang besar untuk dibalas. Aku tidak pantas memiliki wanita murni dan bahagia sepertimu. Aku tidak punya hak untuk menjadikanmu seperti diriku, dan menyeretmu ke dalam kebencian dan dendam ini. Xiao Feng. Sebenarnya aku telah menemukan pria terbaik di dunia untukmu. Pria terbaik di seluruh dunia?
Guru, kurasa lebih baik aku tidak pergi ke sana. Pergilah. Orang paling megah di alam semesta yang guru ceritakan padaku. Itu kamu? Lukamu sudah sembuh? Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Aku sudah meninggalkan catatan untukmu. Jangan bicarakan itu. Aku tidak mengerti karakter Zhong Yuan. Apa yang kamu tulis di kain itu? Kenapa kamu ada di sini? Aku tidak akan memberitahumu. Kamu belum memberitahuku namamu. Kamu tidak mengenalku? Aku putri ke-9 dari Liang Barat. Ayahku adalah Raja Liang Barat. Ibuku adalah putri Raja Danci. Kakekku adalah raja terbesar Danci Raja Tieda. Raja Tieda. Kudengar burung Nasir Gurun. Tidak berani turun saat mendengar namanya. Asalkan kamu tahu, aku peringatkan kamu, kalau kamu tidak sopan padaku, ayahku akan menyeretmu sampai mati dengan kudanya. Gadis cantik seperti kamu, dengan sikap yang menakutkan. Kamu tahu siapa aku? Aku Gu Xiaowu dari Zhong Yuan. Ayahku pemilik rumah teh. Ibuku nyonya rumah teh. Kakekku. Dia pedagang teh biasa. Meskipun aku rakyat biasa, kalau kamu benar-benar mengikatku di belakang kuda, menyeretku sampai mati, maka tidak akan ada teh enak di Liang Barat lagi. Aku tidak menyangkanya. Gujian ingin memperkenalkan saya kepada gadis terbaik di alam semesta. Dan dia adalah putri ke-9 dari Western Liang. Kamu. Betapa kebetulannya. Pria terbaik di alam semesta. Menurutku dia hanya seorang penipu yang pandai bicara. Dia berjanji akan membantumu. Dia bilang akan membantu saat saya bisa memahami tulisan ini. Dia sengaja menyulitkan. Bagaimanapun, bahkan jika Gu Xiaowu bersedia membantumu, Raja tidak akan begitu saja setuju untukmu menikahi seorang pedagang teh. Siapa bilang saya akan menikah dengannya? Tidak tahu berterima kasih. Jangan biarkan saya melihatnya lagi. Jangan khawatir. Ketika saya melihatnya lagi, saya akan memberinya pelajaran. Ngomong-ngomong, besok adalah batas waktu yang dijanjikan Raja kepada para utusan. Apa keputusanmu? Benar. Besok. Besok adalah harinya. Apa yang harus saya lakukan? Yang mulia, apa yang harus saya lakukan?
Putri kecilku, ada apa siapa yang membuatmu marah? Ibu. Saya harus memberitahumu. Saya tidak bisa membujuk ayahmu. Tapi jangan lupa, kakekmu ada di pihak kita. Kakek. Ya. Kakek adalah Raja Tieda. Ayah takut padanya. Ya? Saya sudah mengatur. Kamu akan sementara bersembunyi di Danci. Raja Tieda akan melindungimu. Ayahmu tidak berani berbuat apa-apa padamu. Bagus sekali. Aduh. Kamu akan berangkat ke Danci malam ini. Beritahu Hisi untuk bertemu Xiao Feng di perjalanan. Ya? Pada saat itu, saya akan mengirim beberapa penjaga yang dapat dipercaya untuk mengantarmu ke Danci. Ibu. Bisakah guruku ikut denganku? Aku tidak percaya padanya. Aku tahu kau tidak suka pria dari dataran tengah. Tapi dia ahli dalam bela diri. Dia akan melindungiku. Bagaimana kau bisa percaya pada pria itu? Karena dia berjanji, dia akan melindungiku selamanya. Dia tidak akan membiarkanku terluka. Tolong, Ibu. Tolong. Baiklah, aku akan mengizinkanmu. Terima kasih, Ibu. Lihat itu di arah sana. Apa yang kau lakukan? Putri, jika kau menyikat kudamu di sini, bagaimana aku bisa mendapatkan air? Aku menyikat kudaku. Kau ambil airmu. Apa kau pikir ada yang bisa minum air kotor ini? Kau bisa menyikat kuda di hilir. Kau bisa pergi ke hulu untuk mengambil air. Apakah semua gadis dari Liang Barat tidak masuk akal sepertimu? Di dataran tengah, tidak ada yang berani menikahimu. Siapa yang kau bilang tidak masuk akal? Aku akan pergi ke hulu. Kau bilang aku tidak masuk akal. Aku akan tunjukkan padamu apa itu tidak masuk akal. Kudanya lari. Gu Xiaowu, Ayo, aku akan tunjukkan padamu. lihat siapa yang lebih hebat. Gu Xiaowu, ayo. Aku tidak takut. Gu Xiaowu, Lagi. Persiapkan semua orang. Kita akan pergi. Ya. pandangan di mata guru. Apakah itu hanya bayanganku?
Semuanya. Seorang budak melarikan diri dari raja kita. Jika kau menyerahkannya padaku, aku tidak akan menyakitimu. Jenderal. Saya seorang pedagang teh dari dataran tengah. Karavan saya dan saya akan pergi ke barat untuk menjual teh. Ketika kami lewat, kami tidak melihat budak yang kamu deskripsikan. Dia itu. Gadis di sebelahmu. Dialah budak yang kita cari. Tidak mungkin. Raja Shobo benar-benar tak tahu malu. Begitu licik cara-cara yang dia gunakan. Tidak ada cara aku akan mengikuti kalian kembali ke Shobo. Buddha tetaplah Buddha. Jangan coba kesabaran saya. Prajurit. Serbu. Jangan bunuh gadis itu. Saya ingin dia hidup. Tuan. Tuan. Bawa Putri Xiao Wu. Bertemu di kota bulan sabit. Jaga dia baik-baik, ya. Tuan. Tuan. Apa kabar Tuan? Ayo pergi. Kalian bukan pedagang teh. Siapa kalian sebenarnya? Karena kalian terus diam. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Serbu. Mengapa Tuan belum datang juga? Tunggu. Apa? Saya mendengar derap kuda. 30 ekor lebih. Aduh tidak, mereka begitu banyak. Cepat sembunyi Xiao Wu. Cepat sembunyi. Cepat sembunyi. Cepat sembunyi Xiao Wu. Sembunyi. Lari cepat. Apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak bisa berenang.
Itu dia. Kejar. Apa? Apa yang baru saja kamu lakukan? Kenapa kamu menciumku? Aku memberimu oksigen, aku tidak menciummu. Aku tidak butuh oksigenmu. Siapa yang butuh oksigenmu? Tolong bersikap masuk akal. Kalau aku tidak melakukannya, kamu pasti sudah tenggelam. Aku lebih baik tenggelam daripada dicium olehmu. Seorang wanita yang mencintai pria lain. Aku tidak punya niat untuk mencium. Aku tidak butuh ciumanmu. Aku beritahu kamu, pria sepertimu. Wanita manapun yang bertemu denganmu akan bernasib buruk. Aku tidak berbicara denganmu. Prajurit Chuobo akan segera datang. Kita harus buru-buru ke kota Crescent Moon. Kamu mau kemana? Di mana kuda merahku? Kamu bergerak. Ya. Lebih lambat. Sudah selesai. Lebih lambat. Kota Crescent Moon sangat besar. Guruku tidak bilang di mana tepatnya kita bertemu. Kita harus mencari tempat untuk menginap. Tidak. Ketika kita dikejar, kita kehilangan semua barang bawaan kita. Kita tidak punya uang sama sekali. Ada hotel di sini. Bisakah ini? Kamu punya barang berharga. Mungkin kita harus bicara dengan pemiliknya. Aku putri. Ayahku akan membayarnya. Ya. Tunggu. Ini kamu. Hadiah. Hadiah untuk menemukan putri ke-9. 100 keping emas. Aku hanya bernilai 100 keping emas. Aku seharusnya bernilai ribuan. Diberi gelar bangsawan dan tak terhitung sapi dan domba. Katakan padaku, ayahku bilang aku putri kesayangannya. Putri kesayangannya dan hanya itu yang dia bayar. Pelit. Terlalu pelit. Kenapa kamu tertawa? Baiklah, aku tidak akan tertawa lagi. Datang ke sini dan keringkan bajumu. Jangan sampai kamu masuk angin. Apa itu? Apa itu? Di mana barang-barangku? Barang apa? Barang apa? Kalung giok. Hanya kalung giok. Ketika kita sampai di Danci, kakek bisa membelikanmu satu. Membeli? Kamu tidak bisa membeli segalanya meskipun kamu seorang putri. Itu sangat penting bagiku, kamu tidak bisa membelinya dari jalanan. Jangan marahi aku tidak kehilangannya. Itu kamu.
Prajurit Shuobo mengejarmu. Aku. Aku tidak memintamu untuk menyelamatkanku. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Oh tidak. Kamu baik-baik saja Xiao Feng? Xiao Wu. Aku menemukan kalung giok itu. Kamu tidak takut kalau bertemu dengan prajurit dari Shuobo?
tidak ada gunanya meskipun aku takut. Kamu bilang barang itu hilang karena aku kan? Tentu saja aku harus mencarinya dan membawanya kembali untukmu. Aku terlalu egois. Terkadang aku berpikir bahwa aku juga cukup egois. Aku kabur dari rumah tanpa memberitahu siapapun. Orang tuaku pasti akan khawatir tentangku. Aku benar-benar tidak sehebat Ratu Ming Yuan. Dia menikah dengan rela kepada seseorang yang jauh karena rakyat dan negara. Aku telah menanggung kesepian selama bertahun-tahun. Dulu aku berpikir bahwa aku adalah putri ke-9 dari Western Liang. Ada orang yang mencintaiku. Aku bisa hidup bahagia sepanjang hidupku. Tapi aku berharap aku tidak sekarang. Jika aku bukan putri ke-9 dari Western Liang, aku tidak harus menikah untuk menukar kedamaian. Jika aku bukan putri ke-9 dari Western Liang, mungkin aku bisa menikah dengan seseorang yang aku suka. Kamu. Kamu benar-benar suka sepupuku? Aku tumbuh bersama Tuan. Dia selalu orang pertama yang muncul saat aku paling membutuhkan. Di hatiku. Dia jujur, baik hati dan penuh kasih sayang. Dia adalah pahlawan sejati. Tapi sekarang kita tidak mungkin. Aku benar-benar berharap bisa melompat ke Sungai Lupa sekarang dan melupakan segalanya. Sungai Lupa? Tidakkah kamu tahu itu? Di Gunung Tiangen ada sebuah lembah. Air mengalir tanpa henti di dalam lembah. Airnya jernih, pemandangannya sangat indah. Ada juga hutan batu air terjun bertingkat dan banyak bunga indah. Yang paling mistis adalah setiap fajar dan senja, ketika lapisan awan menghilang perlahan, kamu bisa melihat matahari dan bulan bersama-sama. Matahari dan bulan bersama-sama? Maksudku matahari dan bulan ada di langit bersama-sama. Mistis kan? Ada orang tua yang mengatakan bahwa air dari Sungai Lupa bisa membuat orang melupakan cinta dan kekhawatiran. Jika ada seseorang yang sangat kamu cintai, tapi kamu tidak bisa bersama orang itu, kamu bisa melompat ke dalam sungai dan melupakan segalanya. Jangan berpikir nonsense. Ada banyak pria baik di dunia ini. Selain itu, pria terbaik ada di depanmu sekarang kan? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku penasaran bagaimana keadaan Tuan sekarang. Jangan khawatir. Sepupuku punya kungfu yang bagus. Prajurit dari Shuobo tidak akan bisa menyakitinya. Kenapa Gu Xiaowu belum kembali? Mungkinkah dia bertemu prajurit dari Shuobo? Tuan. Sepupu. Sepupu, kamu baik-baik saja? Di mana Xiao Feng? Jangan khawatir, dia berada di tempat yang aman, ikuti aku.
Aku menyuruhnya menungguku di sini. Kemana dia pergi sekarang? Sepupu. Aku mendengar suara anak panah bersiul tadi. Mungkinkah dia pergi mencari kamu? Aku tidak meniup panah tadi. Apa? Oh tidak. Dia pasti jatuh ke dalam perangkap tentara Shibo. Cari dia secara terpisah sekarang. Hu Xiao ikut aku. Yang lain ikut pangeran kelima. Dimengerti. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Beritahu pangeran kelima katakan kita menemukan Xiao Feng. Ya. Xiao Feng. Air. Air. Xiao Wu cepat lari. Cepat lari Xiao Wu. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Dingin.
Kamu sudah bangun. Gu Xiaowu. Kamu pantas dapat. Siapa suruh pergi tanpa aku? Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian di kota Crescent Moon. Xiaowu. Senang sekali melihatmu. Xiaowu, kita harus lari lebih cepat. Kemana kita pergi? Cari lebih banyak tentara untuk membantu. Cari lebih banyak tentara untuk membantu. Baru saja kamu bilang bahwa kanopi Raja Tieda setidaknya 300 mil dari sini. Kanopi terlalu jauh dan tidak akan bisa datang tepat waktu. Protektorat wilayah barat dekat. Kenapa kita tidak pinjam tentara dari mereka? Kamu tidak akan mengerti. Ada tabu di setiap negara di Western Liang. Bukan urusan Kaisar Dataran Tengah jika Di kita mana-mana milik Kaisar Dataran Tengah. Semua tentara milik Kaisar Dataran Tengah. Semua yang terjadi di bawah langit berhubungan dengan Kaisar Dataran Tengah. Selain itu, Dataran Tengah mendirikan protektorat wilayah barat untuk menjaga kedamaian Western Liang. Shuobo Kasar. Kita harus memberi mereka pelajaran. 11 mil ke selatan dari sini adalah kamp perbatasan. Perwira militer PI di Western Liang berada di perbatasan. Aku punya hubungan baik dengannya. Mari kita pinjam tentara dari mereka dulu. Aku akan mendengarkanmu menyelamatkan Hisi lebih penting. Aku akan pergi ke lokasi kamp pejabat militer PI. Kamu beritahu ayah angkat bahwa kita sudah menemukan orangnya. Hati-hati, Pak. Oke. Xiaowu. Di mana lokasi camp yang kamu bilang tadi? Kok kita sudah jalan jauh banget, tapi belum lihat apa-apa juga? Kurasa kita harusnya sampai sebentar lagi. Tinggal sebentar lagi. Aku kepanasan banget. Aku juga kepanasan. Aku haus banget. Aku juga haus. Boleh kita naik kudanya? Gak boleh. Dia lebih capek daripada kamu. Xiaowu, aku. Jangan ngomong lagi. Hemat tenaga. Airnya ada di sini, Xiao Feng. Hebat. Ayo ke sini. Xiaowu, jangan bergerak, itu pasir hisap. Xiaowu, pegang ini. Pegang erat-erat, Xiaowu. Kuda merah kecil mundur. Xiaowu, pegang talinya erat-erat. Xiaowu, pegang erat. Kuda merah kecil, pakai tenagamu. Xiao Feng. Xiao Feng, lepas tanganmu. Kamu akan tertarik ke pasir hisap juga. Aku nggak mau.
Kita datang ke sini bareng, kita harus pulang bareng juga. Lepas tanganmu. Xiao Wu pegang erat.